Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratun Solehah dengan NPM 23150384 dari kelompok 12 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dara Risma Dewi dengan NPM 23150346. Kami di sini akan membahas tentang teori investasi. Adapun yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu investasi, prospek investasi, instansi yang menjadi sumber investasi, saving, nilai mata uang, kriteria investasi risk dan return, dan yang terakhir ada biaya modal. Masuk ke pembahasan pertama, apa itu investasi? Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Dalam prospek ilmu ekonomi, investasi adalah masuknya aliran dana ke dalam proyek-proyek yang akan dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta dalam satu negara. Dana itu dapat berasal dari luar atau dari investor asing maupun dari dalam atau investor domestik. Investasi itu dapat menjelma dalam bentuk pembiayaan, contohnya hutang obligasi atau bond, dan juga dapat berwujud sebagai penanaman modal, contohnya saham. Dalam prospek akuntansi, investasi termasuk dalam kategori aset berwujud seperti kas pada bank, tanah, mesin, kendaraan, dan bangunan. Dan dalam bentuk aset tak berwujud seperti surat berharga, goodwill, merek dagang, paten, cryptocurrency, non-fungible token atau NFT, dan sebagainya. Investasi juga memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah masuknya modal untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi juga membuka banyak lapangan kerja sehingga pengangguran dapat berkurang. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi adalah meningkatnya pendapatan negara melalui pajak. Lanjut ke pembahasan yang kedua, apa yang dimaksud prospek investasi? Prospek investasi adalah peluang, harapan, pemandangan ke depan, pengharapan yang baik sehingga berpotensi terhadap investasi, dana yang telah dikeluarkan pada aset-aset dan proyek-proyek. Prospek investasi mengacu pada calon pelanggan yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi pada produk atau layanan tertentu. Prospek ini dapat dihasilkan melalui berbagai cara seperti iklan, rujukan, atau penjangkauan dingin. Investasi penting bagi banyak bisnis, khususnya di industri keuangan. Dengan memelihara prospek ini dan mengubahnya menjadi pelanggan nyata, bisnis dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan basis pelanggan serta menjadi peluang investasi yang lebih menarik. Mendorong prospek investasi. Mendorong prospek investasi sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mendorong prospek investasi penting bagi pertumbuhan bisnis. Yang pertama, untuk peningkatan pendapatan. Dengan mengubah prospek investasi menjadi pelanggan sebenarnya, bisnis dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan basis pelanggan mereka. Hal ini mengarah pada peningkatan kinerja keuangan dan profitabilitas. Yang kedua, peningkatan kesadaran merek. Dengan menciptakan kampanye pemasaran yang ditargetkan dan menawarkan solusi investasi yang disesuaikan, bisnis dapat menjadikan diri mereka sebagai penyedia produk atau layanan investasi yang bereputasi dan dapat diandalkan. Yang ketiga, perluasan pasar. Dengan menargetkan calon investor di berbagai wilayah atau demografi, bisnis dapat mengembangkan basis pelanggan dan memperluas operasinya. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Dalam pasar yang sangat kompetitif, menghasilkan arahan investasi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Dengan melibatkan calon investor secara efektif dan menawarkan peluang investasi yang unik, bisnis dapat membedakan dirinya dari pesaingnya dan menarik lebih banyak pelanggan. Prospek investasi di Indonesia didorong
dengan bertumbuhnya proyek-proyek strategis serta pengembangan IKN Nusantara yang akan mendorong pertumbuhan investasi. Lanjut ke institusi yang menjadi sumber dana investasi. Dari banyaknya sumber informasi dan berkembangnya teknologi yang menjadi sumber institusi dalam melakukan sumber investasi, membuat setiap investor semakin mudah untuk mengelontorkan dananya kepada siapapun, karena mereka dapat melakukan due diligence dengan berbagai informasi yang diperoleh dari internet melalui big data yang ada tanpa mesti langsung datang dulu. Baik itu investasi dana pada negara, startup, perusahaan, dan bahkan pribadi. Institusi yang menjadi sumber dana investasi. Berikut ini adalah lembaga atau institusi yang memberikan informasi dana kepada pihak yang membutuhkan. Yang pertama adalah Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga ini merupakan lembaga penyedia dana atau lembaga donor bagi negara-negara di dunia yang membutuhkan dana untuk pembangunan di negaranya dalam bentuk pinjaman lunak. Contoh lembaga keuangan internasional adalah Bank Dunia, Bank Asia, Bank Pembangunan, dan sebagainya. Yang kedua adalah lembaga modal ventura, yaitu lembaga pemberi dana kepada pribadi atau perusahaan yang memiliki usaha dengan syarat lembaga ini akan menempatkan wakilnya atau orangnya ke dalam usaha atau perusahaan sebagai bentuk pasangan usaha. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan dan memastikan dana yang diberikan dan dipertanggungjawabkan dengan bijak. Contoh lembaga modal ventura seperti Indonesia memiliki modal ventura milik BUMN seperti Bahana Arta Ventura, dari luar seperti SoftBank, Tencent, Temasek, dan Alibaba Group. Nah, yang ketiga ada perbankan lokal dan internasional. Lembaga ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat ataupun perusahaan guna membiayai investasi, distribusi barang dan jasa, operasional, dan konsumsi. Lembaga perbankan ini dapat berupa bank konvensional, bank syariah, BPR atau bank perkreditan rakyat, dan bank digital atau non-fisik. Yang terakhir, koperasi. Lembaga swasta masyarakat atau pemerintah yang dibentuk secara sukarela dengan kesamaan kepentingan dan bertujuan untuk mengurusi kepentingan para anggota serta menciptakan keuntungan timbal balik antar anggota dan koperasi. Koperasi ini juga sebagai wadah sumber dana terutama bagi anggotanya yang ingin menggunakan dan untuk kepentingan konsumsi, tabungan, dan investasi, sehingga anggota dapat menjadi mandiri dan bermental wirausaha. Ya baik, selanjutnya akan kita bahas tentang saving. Saving di sini itu tabungan. Menabung pada dasarnya hanya mengamankan uang saja. Sementara investasi itu mengalokasikan uang untuk mencapai suatu target dalam jangka waktu tertentu. Nah, periode waktu berinvestasi itu bisa dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, bisa jangka menengah atau 1-5 tahun, dan bisa jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Beberapa instrumen investasi yang bisa digunakan diantaranya yaitu deposito, obligasi, saham, emas, valuta asing, properti, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada nilai waktu uang. Nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu memegang peran penting. Konsep nilai waktu uang atau time value of money concept merupakan konsep yang dipahami sebagian besar orang di dunia. Teorinya yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Nah, jadi yang selanjutnya ada kriteria investasi. Kriteria investasi adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur imbal hasil yang didapatkan atau biaya yang dikeluarkan untuk suatu instrumen investasi.
Jadi istilah kriteria investasi bisa diartikan sebagai alat ukur yang berguna untuk mengetahui hasil dari pendapatan serta biaya pengeluaran di sebuah instrumen. Nah, jadi yang selanjutnya dalam membuat keputusan investasi memerlukan yang namanya alat atau tools yang membantu dalam meningkatkan semua data dan informasi yang ada. Jadi yang pertama ada yang namanya PP atau payback period. PP merupakan waktu yang dibutuhkan agar investasi yang dirancang dapat kembali atau minimal mencapai titik impas atau break even point. Yang kedua yaitu NPV atau next present value. NPV merupakan nilai perkiraan keuntungan yang didapatkan dari investasi suatu proyek di masa depan jika menanamkan modal dengan nilai uang saat ini, atau bisa juga disebut dengan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang didiskonkan pada saat ini. Yang ketiga ada ROI atau Return on Investment. ROI merupakan perhitungan presentasi manfaat yang dihasilkan akan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika nilai ROI lebih besar dari proposal bisnis yang dirancang, maka usulan proposal bisnis dapat diterima dan proyek dapat dijalankan. Yang terakhir ada IRR atau Internal Rate of Return. IRR merupakan pengembalian investasi suatu proyek dihitung saat nilai next present value sama dengan 0. Pada saat NPV sama dengan 0 dan nilai IRR ialah 10%, maka tingkat pengembalian investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan antara IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang ada proposal. Jika tingkat pengembalian investasi yang diharapkan di proposal sebesar 15%, sementara IRR hanya 10%, maka proyek tidak dapat dijalankan dan proposal investasi ditolak. Nah, jadi selanjutnya ada risk and return. Risiko atau risk sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Sedangkan return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Sedangkan menurut Body et al. 2005 mendefinisikan return sebagai penjumlahan sederhana pendapatan yang diperoleh dari setiap dolar yang diinvestasikan. Jadi dua faktor utama dalam mengambil keputusan investasi adalah risk and return, yang mana kedua ini tidak dapat dipisahkan karena pertimbangan keputusan investasi merupakan trade-off dari kedua faktor. Nah, untuk materi yang terakhir ada biaya modal. Biaya modal sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana yang berasal dari hutang, obligasi, saham, preference, saham biasa, dan juga laba ditahan guna mendanai suatu investasi ataupun operasional perusahaan. Bisnis membutuhkan modal untuk mengembangkan produk baru, membangun pabrik dan distribusi pusat, menginstal teknologi informasi, memperluas pasar internasional, dan mengakuisisi perusahaan lainnya. Untuk setiap tindakan ini, perusahaan harus memperkirakan total investasi yang diperlukan dan kemudian memutuskan apakah tingkat pengembalian yang diharapkan melebihi biaya modal. Nah, untuk biaya modal sendiri merupakan faktor utama dalam rencana kompensasi dan bonus tergantung apakah pengembalian perusahaan atas modal yang diinvestasikan melebihi biaya modal itu. Nah, adapun biaya yang harus dibayar yaitu ada pembayaran bunga, pembayaran dividen, pembayaran prinsipal.